فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الساري في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، karya Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi asbahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca matan Syarh Sunnah yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah mengenai semua dalil yang kita dengar dari hadis berupa sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-nama Allah Ta'ala. Kalau seandainya akal kita tidak mampu untuk mencerna, jangan menolak hadisnya, tapi cukup mengimani dan pasrah sebagaimana datangnya. Tidak perlu mengubah makna, tidak perlu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, tidak perlu menggambarkan sifat Allah Ta'ala demikian-demikian, dan tidak perlu menolak. Cukup sami'na wa ta'na. Kenapa ini kita bahas barakallahu fiik? Karena ini termasuk akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam al-asma wa sifat. Jadi tauhid yang sering antum dengar ada berapa? 3. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ini yang akan kita bahas. Ini yang akan kita bahas. Makanya Al-Imam Al-Barbahari sampai mengatakan, "Faman fassara syai'an min hadza bihawa wa raddahu fahuwa jahmiyun wa man za'ama annahu yara rabbahu fid darid dunya fahuwa kafirun billah azza wa jalla." Maka barang siapa yang menafsirkan sedikit dari hadis-hadis tadi dengan hawa nafsunya dan dia menolak hadis-hadis tentang sifat dan tentang nama Allah Ta'ala, maka dia jahmiyun, pengikutnya Al-Jahm bin Safwan. Dan barang siapa yang beranggapan bahwasanya ada orang yang melihat Rabbnya di dunia ini, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Ta'ala. Kita lihat penjelasannya, syarah halaman 117 di syarahnya bawahnya itu, bawah garis. Qauluhu wa kullu ma sami'ta min al-athar syai'an mimma lam yablughu aqluk nahwu qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap apa yang kau dengar dari asar-asar hadis, apa yang kau dengar sesuatu dari hadis, dari perkara-perkara yang akalmu enggak sampai terhadapnya. Karena akal manusia itu terbatas kan. Misalkan Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kalau akalnya enggak sampai memahami, jangan nolak dalilnya. Cukup apa? Meyakini, mengimani bahwasanya benar-benar turun, selesai. Itu maksudnya. Jangan mengatakan itu yang turun malaikatnya, yang turun utusannya. Salah, bahaya. Mafhum maksudnya? Kita lihat. Seperti perkataan Rasulullah SAW, qulubul ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman azza wa jal. Hati-hati hamba terletak di antara 2 jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibayangkan, masa sih? Gimana bentuknya? Kayak apa? Masa hati manusia berada di jari jemari Allah? Itu enggak boleh. Cukup kita yakini. Cukup kita meyakini sebagaimana datangnya hati manusia itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati manusia itu bisa berbolak-balik tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tadi akhrajahu Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil lail akhir min al-lail. Penting ini. Dan perkataan Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia kapan? Pada sepertiga malam terakhir setiap malamnya. Ini juga enggak boleh anda bayangkan. Terus bagaimana arsy-nya nanti? Katanya Allah Ta'ala istiwa di atas arsy. Berarti kalau turun kosong arsy-nya. Nah itu pemikiran sesat, hati-hati. Pemikiran sesat yang ujung-ujungnya nolak gitu loh. Berarti yang turun bukan Allah ini.
Yang turun malaikatnya, itu hati-hati. Hati-hati ya. Itu pemikiran apa? Ahlu ta'til. Pemikiran ahlu tamsil, hati-hati. Makanya kita ketika menetapkan al-asma wa sifat harus bebas dari 4 penyakit. Di dalam menetapkan al-asma wa sifat, ahlus sunnah wal jamaah harus terbebaskan dari 4 penyakit. 4 penyakit larangan keras. Pertama, tamsil. Harus bersih dari tamsil, enggak boleh dirupakan. Kita enggak boleh mengatakan Allah turun seperti turunnya kita dari mimbar, enggak boleh. Paham? Yang kedua adalah takyif. Takyif itu membagaimanakan bentuknya. Oh, berarti Allah Ta'ala turunnya bentuknya kayak gini, kayak gitu, enggak boleh. Bersihkan itu semuanya. Yang ketiga adalah tahrif. Tahrif itu mengubah makna. Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Yang turun bukan Allah, malaikatnya. Ngubah makna atau tidak? Ini enggak boleh. Yang keempat ta'til, menolak. Nah ini hati-hati. Menolak asma wa sifat karena apa? Karena enggak sesuai dengan akal, atau karena tidak masuk akal, atau akal enggak mampu untuk memahaminya, itu enggak boleh. Jadi 4 penyakit ini dihindari ya. Apa tadi? Tamsil, takyif, tahrif, ta'til. Ini 4 penyakit ini insya Allah aman. Memperlakukan, menerima Al-Quran dan hadis sesuai apa yang datang dengan lafaz tersebut, tidak mengubah makna kecuali dengan apa? Dalil. Kalau mengubah makna dari zahir lafaznya dengan dalil boleh, namanya apa? Tafsir. Namanya apa? Tafsir. Tapi kalau mengubah makna dari zahir lafaznya tanpa dalil, namanya tahrif. Tahrif haram hukumnya. Bedakan ya. Kalau tafsir mengubah makna dari zahir lafaznya dengan dalil, itu tafsir namanya. Itu boleh. Sebagaimana yang Rasulullah doakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Maknanya tafsir. Paham? Seperti ucapan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau punya kitab tafsir, beliau sering mengatakan wa ta'wilu qaulihi ta'ala, maksudnya tafsir. Paham insyaallah bedanya ya? Jadi perbedaan antara tafsir dan tahrif. Kalau tafsir terpuji, mengubah makna dari zahir lafadznya dengan dalil. Kalau tahrif tercela, haram, mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil. Allah Ta'ala punya tangan, bukan tangan itu maknanya. Maknanya apa? Kekuasaan, maknanya kenikmatan, itu tahrif namanya. Jadi pahami ya. Itu harus pahami semaksimal mungkin. Karena apa? Al-asma wa sifat kenapa sering diakhirkan? Kenapa bukan khusus? Karena banyak penyimpangan dari kalangan ahlul bidah wad dhalal, mulai Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian nanti Maturidiyah, Asy'ariyah. Oleh karena itu sendirikan, ya kan? Kitab Al-Asma wa Sifat, Lum'atul I'tiqad, ya kan? Al-Qawaidul Musla, ya kan? Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya kan? Kemudian Takrib Tatmuriyah atau Tatmuriyahnya, kemudian Aqidah Tahawiyah. Itu semuanya fokus pembahasannya masalah asma wa sifat. Walaupun ada pembahasan yang lain tapi fokusnya ke situ. Beda dengan usul salasah, Al-Qawaidul Arba, Usul Sittah, Nawaqidul Islam. Paham ya? Nah, kitab tauhid itu seringnya yang dibahas umum. Tiga tauhid yang 3 itu, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi kitab-kitab yang tadi Anda sebutkan ini, yang pertama tadi khusus membahas al-asma wa sifat. Makanya pembahasannya panjang. Kita tidak boleh apa? Melenceng dari manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami al-asma wa sifat. Kita lihat, wa ma asbaha dzalik min al-ahadits al-waridah fi dzikri sifatillahi azza wa jalla. Dan apa saja yang serupa dengan itu dari hadis-hadis yang datang dalam penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, fayajibu an na'lama anna sifatillahi azza wa jalla laysat ka sifati khalqih. Penting sekali ini. Maka wajib kita mengetahui bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak seperti sifat-sifat makhluknya. Pahami Bapak ini? Tidak seperti sifat-sifat makhluknya. Sifat makhluk Allah Ta'ala serba apa? Kurang, serba terbatas. Kita semuanya punya pengetahuan atau tidak? Punya, tapi pengetahuannya terbatas. Kita punya penglihatannya terbatas. Punya pendengarannya terbatas. Sekarang antum mungkin mendengar suara sekitar antum, suara sekitar kita kan? Tapi apakah mendengar suara yang ada di Stadion Maguwarjo misalkan sekarang ini? Enggak dengar, terbatas, ya kan? Nah, itulah yang namanya sifat manusia. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak ada yang apa? Kurang sedikit pun.
Masya Allah, kita lihat di sini. Bal kama qala Allah azza wa jalla, bahkan sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat ini dihafalkan. Sering muncul ini. Dikenal dengan dustur ahli sunnah wal jamaah, undang-undangnya ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan asma sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah taala, dan Allah taala zat yang maha mendengar dan maha melihat. Pendek ayatnya. Iya kan? Naam, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mafhum? Jadi enggak ada satu pun yang serupa, enggak ada. Tapi ada satu keserupaan nama, itu enggak masalah. Karena apa kaidahnya? Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fi dzawati wal haqa'iq. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal apa? Hakikat dan realita. Itu penting sekali. Sekarang Allah Ta'ala punya sifat turun atau tidak? Punya. Kapan? Setiap sepertiga malam terakhir. Turun kemana? Ke langit dunia. Kita punya sifat turun gak kita ini? Kita punya sifat turun gak kita ini? Punya juga. Antum kadang turun gak dari tangga? Turun. Sama-sama namanya apa? Turun. Tapi hakikatnya berbeda. Ingat-ingat kaidah ini. Sama dalam hal lafadz itu tidak mengharuskan sama dalam hal apa? Hakikat. Itu kaidahnya. Bisa dipahami? Si A jualan madu, si B juga jual madu. Si A ini madunya akasia Riau misalkan. Si B ini madunya akasia Jambi. Sama-sama akasia, namanya sama kan? Rasanya mungkin beda dikit, tipis-tipis aja bedanya. Faham? Maksudnya sama nama itu tidak mengharuskan sama zatnya gitu loh. Allah Ta'ala punya tangan? Aman ya, punya tangan ya, sama ya. Kita juga punya tangan. Sama enggak namanya tangan itu? Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Itu penting sekali ya kaidah tadi ya. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal apa? Zat dan hakikatnya. Sekarang ada orang namanya Nam Saleh misalkan. Apakah di dunia ini cuma satu orang namanya Saleh atau banyak? Banyak. Namanya Saleh berarti banyak kan? Sama namanya, orangnya beda-beda enggak orangnya? Beda-beda. Itu kaidah yang penting sekali. Jadi jangan sampai menilai wah Allah punya tangan, kita juga punya tangan, berarti sama. Nah itu salah itu. Karena sama dalam hal nama tidak mengharuskan sama apa hakikatnya. Ingat-ingat itu. Mafhum? Naam. Kita lihat sini. Atau yang mudah dipahami lah. Sama-sama pukisnya lah. Paham ya? Ini pukis ini juga pukis. Tapi apakah rasanya sama? Tetap beda. Walaupun tipis-tipis bedanya tapi beda gitu loh hakikatnya. Itu untuk memahamkan aja. Jadi penting sekali kaidah tadi. Arabnya al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal hakikat dan realita. Itu penting. Paham ya? Nah, kalau antum dah hafal kaidah itu aman sudah. Berarti walaupun sama-sama turun tapi beda turunnya. Walaupun sama-sama tangan beda tangannya dengan tangan kita. Sudah pahami soalnya ya? Naam. Kita lihat lagi. Ini penting loh ya pembahasan ini, sehingga para ulama mengulang-ulang gitu loh. Antum lihat, mulai Qaidul Muslah, diulang lagi di Lumatul I'tiqad, diulang lagi di Aqidah Wasithiyah, diulang lagi di kitab apa? Tadmuriyah, diulang lagi di kitab apa? Aqidah Thahawiyah, ulang-ulang terus. Karena pembahasannya penting asma sifat ini. Salah sedikit Imam Jahmiyah, Imam Mu'tazilah, Imam Asy'ariyah, Imam Maturidiyah, banyak kelompok sesat masalah itu. Mafhum? Sehingga jangan bosan mengulang-ulang seperti ini. Kita lihat. Fama lam yablughul aqluk. Maka semua dalil yang akalmu enggak sampai, akal kita terbatas. Yang akalmu enggak sampai, walam yatasawwarhu dhihnuk, dan tidak tergambarkan oleh benak pikiranmu, enggak tergambarkan itu. Masa sih Allah Ta'ala turun? Masa sih Allah Ta'ala punya tangan? Nah, kalau akal kita enggak mampu, jangan bayangkan. Itu salah. Kesalahan manusia itu kadang-kadang bayangkan. Nah, para ulama telah menjelaskan bayangan manusia itu tidak terlepas dari dua perkara. Tidak akan terlepas dari dua perkara. Perkara pertama, bayangkan yang semisalnya. Ya enggak kira-kira? Anda bayangkan. Jangan-jangan sama tangan dengan tangan kita. Semisalnya kan, itu enggak mungkin. Yang kedua, bayangkan sesuatu yang mustahil wujudnya. Jangan-jangan tangannya panjang banyak gini-gini itu enggak ada wujudnya. Nah, makanya enggak boleh apa? Bayangkan. Kalau sudah masuk asma sifat cuman sami'na wa ta'ana, beriman selesai. Jangan bayangkan. Bayangkan, ingat-ingat, bayangan manusia, gambaran manusia tidak terlepas dari dua perkara ini.
Imam menggambarkan yang semisalnya atau menggambarkan sesuatu yang enggak ada wujudnya. Dua-duanya salah. Terus bagaimana yang benar dan tidak ada kritikan? Tidak perlu menggambarkan. Cukup meyakini Allah Ta'ala punya tangan, selesai. Maknanya apa? Tangannya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana bentuk tangannya? Wallahu a'lam. Ingat-ingat, ahlu sunnah menyerahkan kaifiyah kepada Allah Ta'ala, tapi makna menetapkan. Al-mufawwidah kelompok sesat, mereka makna tidak menetapkan, langsung diserahkan kepada Allah Ta'ala. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Itu bedanya. Faham ya bedanya ya? Naam, jangan sampai tertukar loh ya. Al-mufawwidah bukan ahlu sunnah. Al-mufawwidah ketika ditanya Allah Ta'ala punya tangan, punya. Makna tangan apa? Wallahu alam katanya. Itu salah. Kita ahlu sunnah menetapkan makna. Makna tangan apa? Makna tangan ya tangannya hakiki, yang ada hakikatnya, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Itu ahlu sunnah. Jangan sampai tertukar loh ya. Naam. Kita lanjutkan lagi. Walam yatasawwarhu dhihnuk, dan tidak tergambarkan pada benak pikiranmu. Wajaba 'alaika an tu'min bihi wa taqil ilmahu wa kayfiyatahu ila Allah azza wa jalla. Masyaallah. Wajib bagimu untuk mengimani dalil tadi dan menyerahkan ilmunya dan gambarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ranah kita. Itu bukan tugas kita bayangkan bentuknya kayak apa, turunnya kayak apa ya. Itu bukan ranah kita ya. Itu bukan wewenang kita. Wewenang kita, kewajiban kita adalah apa? Mengimani gitu loh. Allah Ta'ala turun, na'am. Kemana? Ke langit dunia. Kapan? Setiap malam sepertiga malam terakhir. Bisa dipahami? Maknanya apa? Maknanya turun yang ada hakikatnya, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Antum pernah mendengar kisah Ibnu Battutah? Ibnu Battutah waktu itu pernah barakallahu fiik menukilkan kisah tentang Syekhul Islam, tapi kisah ini tidak benar. Tuduhan yang palsu. Jadi waktu itu ketika Syekhul Islam berkhutbah katanya, barakallahu fiik, Syekhul Islam menyampaikan bahwa turunnya Allah Ta'ala, khutbah waktu itu, sebagaimana turunnya aku dari mimbar. Akhirnya Syekhul Islam turun seperti turunnya Syekhul Islam dari mimbar. Ini kabar yang dusta. Mengatasnamakan apa? Kabar ini dari Syekhul Islam, padahal kabarnya enggak benar. Yang nukilkan lalu dalam sejarahnya itu Ibnu Battutah. Tapi ini penukilan yang batilah. Karena apa? Karena waktu itu barakallahu fi, ketika Ibnu Battutah menyampaikan kabar itu, ternyata Syekhul Islam itu bukan khutbah, beliau sedang dipenjara itu. Paham ya? Nah, mungkin antum baca artikel tulisan kisah tentang Syekhul Islam menggambarkan turunnya Allah Ta'ala sampai turun dari mimbar, itu kisahnya tidak sahihah. Paham ya? Syekhul Islam adalah ahlus sunnah. Beliau adalah orang yang berlepas diri dalam hal itu, menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluknya. Mafhum? Naam, kita lihat lagi. Kata beliau, "Wa ma 'alaina illa an nu'mina kama amana as-sahabah ridwanullah 'alaihim ajma'in." Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali hanya mengimani sebagaimana para sahabat mengimani. Lihat, imanan la yashubuhu syakkun wa la tukhalijuhu ribatun. Penting ini, yaitu keimanan yang tidak tercampuri dengan keraguan. Yashubuh tercampuri, keimanan yang tidak tercampuri dengan syakkun, keraguan, dan keimanan yang tidak kemasukan ribah, kebimbangan. Harus yakin itu. Bi anna ma jaa bihi, bi anna ma jaa fi hadhil ahadits as-sahihah fa haqqun. Bahwasanya semua yang datang dalam hadis yang sahihah itu benar adanya. Ingat-ingat ya, rambu-rambunya, barometernya kalau dalam asma sifat itu pertanyaannya, jawabannya seperti jawaban siapa? Al-Imam Malik bin Anas. Ana ulang-ulang lagi ini. Imam Malik bin Anas ketika ditanya, "Ya Abu Abdillah, kaifal istiwa?" Kaifiyah, ingat-ingat kaifiyah ditanyakan. "Wahai Abu Abdillah, bagaimana istiwanya Allah Ta'ala?" Apa jawab beliau? Beliau menjawab dengan jawaban yang gamblang jelas. Beliau mengatakan, "Al-istiwa'u ma'lumun." Istiwa itu diketahui maknanya sudah. Wal kaifu majhulun. Gambarannya kayak apa, bentuknya kayak apa, itu enggak diketahui oleh kita. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani tentang istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu tentang itu bid'ah. Jadi kalau ada yang bertanya, turunnya Allah Ta'ala bagaimana? Pertanyaanmu bid'ah. Enggak pernah ditanya kepada sahabat. Paham ya? Terus turun itu bagaimana turunnya? Pertanyaan masalah bagaimana kaifiyahnya bid'ah. Turun itu ada maknanya. Paham ya? Bagaimananya bentuknya, paham ya? Itu tidak ada yang tahu. Paham ya?
kita yang wajib bagi kita mengimani Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malamnya seperti malam terakhir. Bisa dipahami? Pertanyaanmu tentang itu bid'ah, selesai. Itu paling mudah untuk apa jawabannya. Kalau yang ditanyakan bagaimananya loh ya. Tapi kalau makna bagaimana? Jawab enggak? Kalau makna harus jawab. Kalau kita meniadakan makna berarti kita menuduh Al-Qur'anus Sunnah enggak punya makna. Itu kalau kita meniadakan makna. Paham ya? Itu pendapat siapa tadi? Al-Mufawwidhah yang meniadakan makna. Ahlus Sunnah meniadakan makna atau tidak? Akh Muhammad, Ahlus Sunnah meniadakan makna atau menetapkan? Menetapkan. Ahlus Sunnah menyerahkan kepada Allah Ta'ala apanya? Kaifiyahnya. Ingat-ingat ya, jangan sampai tertukar. Naam. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Wa ma lam tatasawwarhu 'uquluna minhu, fa 'alaihana an nu'mina bihi kama yasha'u Rabbuna subhanahu wa ta'ala wa kama arada." Sahih. Dan apa saja yang akal-akal kita belum bisa menggambarkan, maka wajib atas kita semuanya mengimani sebagaimana apa yang Rabb kita menghendakinya dan Allah telah inginkan. Sudah, tangan-tangan selesai. Yang mengatakan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah telah dibentangkan memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan Allah telah punya tangan? Siapa? Allah Ta'ala sendiri. Kok muncul orang belakangan makhluk lagi? Muncul orang belakangan mengatakan bukan tangan katanya. Sok tahu enggak kira-kira? Sok tahu, itulah rusaknya pemikiran orang-orang belakangan. Para sahabat enggak ada yang bertanya seperti itu. Ya Rasulullah, itu tangan beneran atau bagaimana? Enggak ada yang nanya. Mereka cuma sami'na wa ta'na. Itulah yang perlu kita contoh. Enggak perlu bergaya sok tahu mengatakan tangannya itu bukan tangan nih. Itu nikmat katanya. Yang turun bukan Allah Ta'ala langsung itu. Yang turun itu adalah utusannya, malaikatnya. Ya, sok tahu berarti. Bisa dipahami ya? Hati-hati. Kalau sudah datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ta'na. Ingat-ingat itu. Jadi enggak ada peluang akal kita untuk ikut campur mengatakan itu bukan tangan, itu yang istiwa bukan Allah, enggak boleh. Kita lihat. Wa an nu'mina bima jaa fi kitabillah wa ma jaa fi sunnati Rasulillah SAW. Dan juga kita wajib beriman dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan juga dengan apa yang datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min dzalik, dari hal tersebut, ala muradillah wa ala muradi Rasulullah sallallahu, sesuai dengan apa yang Allah telah inginkan dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, penting, yang berikutnya ini penting sekali. Wa nufawwidhu al-kaifiyata fi dzalik ila Allah azza wa jalla. Nah, itu kalau perlu digaris-garis atau dikondisikan faedah itu. Yang kita serahkan apa tadi? Kaifiyahnya. Wa nufawwidhu al-kaifiyata fi dzalik ila Allah azza wa jalla. Dan kita menyerahkan urusan kaifiyahnya, gambarannya kayak ini, bentuknya kayak gini, itu semuanya kepada siapa kita serahkan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, jangan pernah menggambarkan. Paham ya? Orang stres, depresi karena seringnya berdalam-dalaman dalam masalah ini tapi tidak apa? Tidak ada bimbingan. Berdalam-dalaman mikirkan masa sih Allah Ta'ala beristiwa. Kalau beristiwa berarti enggak mungkin turun. Kalau turun arsy kosong. Seperti malam terakhir itu kan beda-beda, negara satu dengan yang lain beda-beda. Berarti naik turun, naik turun, naik turun. Itu pemikiran filsafat, hati-hati. Kalau sudah kena pemikiran filsafat, siap-siap sudah. Kata para ulama apa? Ilmu filsafat itu ilmu yang bagaimana? La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Itu ilmu filsafat. Artinya apa? Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Itu ilmu filsafat. Makanya disayangkan sekolah kuliah jurusan filsafat. Nah, akhirnya nggak dapat taufik, udah mendengar ayat-ayat seputar sifat udah bingung dia. Masa sih itu ujung-ujungnya. Paham ya? Karena ilmu filsafat, barakallahu fiik, ilmu kalam, ilmu itu tidak membawa kebaikan. Yang membawa kebaikan adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat, musallimina bima tadathu. Maka kita semuanya dalam keadaan musallimin, menerima dan pasrah dengan apa yang dituntut oleh dalil tersebut, konsekuensinya. Wa musaddiqina bidzalik, dan membenarkan hal tersebut. Wa mufawwidhina fima lam tablughu uquluna, dan kita semuanya menyerahkan pada perkara yang tidak mampu akal kita untuk menembusnya. Akal kita enggak mampu untuk mencerna, cukup kita serahkan gambarannya. Ingat-ingat ya, kenapa kok masalah gambaran kita serahkan? Karena akal kita terbatas. Ingat-ingat, setiap orang menggambarkan sesuatu
pasti keluar dari apa? Dari gambaran dia dua perkara. Ima gambaran yang sama, coba antum bayangkan. Bayangkan sesuatu aja, atau gambaran yang enggak ada wujudnya. Paham ya? Antum disuruh orang di sana, di pojokan sana itu, di toko pojok itu ada orang jualan bakso, baksonya enak luar biasa. Suruh gambarkan antum. Paling-paling gambarnya bakso yang serupa yang pernah antum makan, atau bakso yang berbeda yang mungkin karena saking enaknya gambarannya belum pernah antum makan dan enggak ada wujudnya. Itu gambaran masalah dunia loh ya. Apalagi sekarang suruh gambarkan asma wa sifat, bahaya sekali. Kalau enggak mampu jangan berdalam-dalaman. Cukup apa? Sami'na wa ta'na. Dan enggak akan mampu. Karena kaifiahnya siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan gambarkan ujung-ujungnya ngurung diri dalam kamar. Berapa hari? 40 hari. Keluar ngaku Imam Mahdi. Allahul musta'an, parah itu. Ngurung diri di kamar 40 hari, keluar ngaku Imam Mahdi. La salat wala jamaah. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Itu biasanya orang-orang yang terkena penyakit filsafat, kemudian enggak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Radina bima radiyahu rabbuna li nafsihi wa ma radiyahu lahu Rasulullah SAW. Kita dalam keadaan ridha dengan apa yang Rabb kita ridha terhadapnya untuk dirinya, dan juga ridha terhadap apa yang Rasulullah SAW ridha terhadapnya. Wala nufassir syai'an min dzalik bi ahwa'ina, penting ini. Dan jangan dan kita tidak menafsirkan sedikit pun dari asma wa sifat tersebut dengan hawa nafsu kita. Kenapa? Li'anna man fassara syai'an min dzalik bi hawa fahuwa jahmiyun. Dikarenakan barang siapa yang menafsirkan sedikit saja dari hal tersebut dengan hawa nafsunya, menafsirkan apa berarti ini? Dalil seputar asma wa sifat dengan hawa nafsunya, fahuwa jahmiyun, maka dia pengikutnya Jahmiyun. Pengikut siapa? Al-Jahm bin Safwan. Ingat-ingat, Al-Jahm bin Safwan muridnya siapa? Al-Ja'd bin Dirham. Al-Ja'd bin Dirham mengambil ilmu dari siapa? Dari Bayan bin Sam'an atau Aban bin Sam'an. Karena ada riwayat Bayan sama Aban, satu orang itu, cuman beda namanya tadi. Namanya diperselisihkan tadi. Ada yang bilang Bayan bin Sam'an, ada yang mengatakan Aban bin Sam'an. Nah, Bayan bin Sam'an ini mengambil ilmu dari Talut ibn Ukhtilabid ibnul A'sam al-Yahudi. Ngambilnya ujung-ujungnya dari apa? Dari Nam Talut ibn Ukhti Labid ibnul A'sam al-Yahudi. Ujung-ujungnya dari apa? Orang Yahudi. Hati-hati barakallahu fiik. Makanya Jahmiyah ini ya kroco-kroconya orang-orang Yahud. Sebagaimana Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah siapa pentolannya? Siapa pemimpinnya? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Paham ya? Yang waktu itu ekstrim mengangkat Ali derajatnya di atas derajat manusia. Bahkan di atas derajat Nabi. Mengatakan ya Ali antallah haqqan, katanya. Ya wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah, katanya. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Paham ya? Makanya enggak ada apa? Enggak ada istilah wah ini bermusuhan selalu orang-orang apa? Yahud dengan orang-orang Syiah Rafidhah, belum tentu. Itu peperangan antara apa? Mbah Buyut dengan cucunya. Allah musta'an. Naam, Allah musta'an. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum. Kata beliau, wa in za'ama annahu yunazzihu rabbah, walaupun dia berprasangka, beranggapan bahwasanya dia mensucikan Rabbnya, tapi salah caranya. Mensucikan Allah Ta'ala itu bukan dengan cara hawa nafsu, bukan dengan hawa nafsu. Fayuqalu lahu, maka dikatakan padanya, anta tunazzihu amma akhbara bihi an nafsih. Maka dikatakan kepada orang tersebut, kamu mensucikan dari Allah Ta'ala apa-apa yang Allah Ta'ala kabarkan tentang dirinya. Wa akhbara bihi Rasulullah SAW, dan kamu mensucikan apa yang Rasulullah kabarkan tentang Allah Ta'ala. Fahadha laysa bitanzihi, bukan mensucikan, walakinahu ta'til, tapi ini adalah ta'til, penolakan. Paham enggak mana ini? Sekarang gini alasan mereka. Daripada kita menyamakan Allah Ta'ala dan makhluknya, Allah Ta'ala kan punya tangan kan, kita juga punya tangan. Daripada sama, kita katakan Allah Ta'ala enggak punya tangan biar enggak sama. Itu alasan mereka. Tujuannya apa? Mensucikan katanya. Tapi mensucikan dengan cara apa? Hawa nafsu itu loh, dengan hawa nafsunya. Salah atau tidak itu? Salah. Kita katakan Allah Ta'ala punya tangan, naam. Kita juga punya tangan, iya benar, kita punya tangan. Tapi tangan Allah Ta'ala tidak sama dengan tangan kita, selesai. Sekarang sesama kita aja, sesama makhluk. Barakallahu fiik. Kita punya tangan. Ibaratnya jangkrik lah, jangkrik juga punya tangan, iya kan? Tapi sama nggak tangan kita dengan jangkrik? Beda gitu loh, sama-sama namanya tangan.
Sesama makhluk padahal, apalagi dibandingkan Khalik dan makhluk jauh berbeda gitu loh. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, dicerna dengan baik-baik, jangan sampai salah. Wa amma qaulul muallif wa man za'ama annahu yara rabbahu fid darid dunya, ini penting ini, sufiyah ini seringnya. Dan barang siapa yang beranggapan bahwasanya dia melihat Rabbnya di dunia, melihat Allah Ta'ala di dunia, fahuwa kafirun billahi azza wa jal, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ilmunya ilmu laduni, atau istilah lain, mereka ada ungkapan haddatsani rabbi an nafsi, telah menceritakan Rabbku dari diriku sendiri. Bayangkan itu. Kalian tuh kalau mengambil ilmu masih dari para ulama kan. Kalau kami langsung dari Jibril alaihissalam, bahkan nggak perlu perantara Jibril. Lihat, nggak perlu perantara Jibril, bayangkan. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih perlu perantara Jibril alaihissalam. Ini orang ini nggak perlu. Sanad kita tinggi katanya. Langsung haddatsani rabbi an nafsi, hati-hati. Kalau sudah seperti itu hati-hati. Nanti ujung-ujungnya dia ngaku apa? Ngaku Allah, Allahul musta'an. Naam. Ini ada loh pemikiran seperti itu. Bersumber dari dua keyakinan yang sesat, apa itu? Ittihadiyah dan hululiyah. Ittihadiyah itu keyakinan Allah Ta'ala menyatu dengan makhluk. Paham? Itu apa namanya? Ittihadiyah. Hululiyah, keyakinan Allah Ta'ala berada di dalam makhluk. Beda atau sama? Beda ya. Kalau ittihadiyah itu mengatakan Allah Ta'ala itu menyatu dan makhluk. Makhluk ya Allah, Allah ya makhluk gitu loh. Kalau hululiyah, makhluk ya makhluk, tapi di dalam makhluk ada Allah. Beda tipis ya, bedanya tipis ya. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Akhirnya meyakini dirinya adalah Allah, Allahul musta'an. Naam. Kita lihat barakallahu fiik. Ana pernah jumpai kitab semacam kitab wiridan gitu, yang biasa dibaca orang sufi itu. Bi hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian juga ada Hallaj. Hallaj itu barakallahu fiik zindik kafir, masuk dalam buku itu padahal. Hallaj itu tokoh zindik kafir, malah mereka agungkan. Nah, kemudian juga satunya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan mafil jubah ilallah, tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Allahul musta'an. Antum kadang ada buku kecil itu, wallah alam mana apa judul bukunya, tertulis seperti itu, Bihadrus Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Ada juga bawahnya yang lucu-lucu. Tokoh-tokoh itu yang sebutkan itu para ulama telah mentahdir dari kalangan zindik kafir musyrik. Paham ya? Allahul musta'an. Nah, kadang orang enggak paham bahasa Arab, baca langsung itu aja. Al-Fatihah itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Aqul, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, perhatikan, aku katakan, hada za'mu qad za'mahu katsirun minas sufiyah, ya kan? Sangkaan ini, prasangka dugaan pendapat ini sungguh telah apa? Telah berprasangka demikian kebanyakan dari kalangan sufiyah. Prasangka yang bentuknya keyakinan. As-sufiyah al-malahidah. Paham ya? Yaitu orang-orang sufiyah yang menentang syariat. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan bi annahum yarawna rabbahum wa yarawna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ya'khuduna anhu. Lihat ini. Bahwasanya mereka mengatakan mereka melihat Rabb mereka, ya, melihat Allah Ta'ala gitu loh. Dan mereka juga mengatakan bahwasanya mereka melihat Nabi SAW. Jadi ketika ziarah kubur, salaman, enggak jelas yang ada salaman siapa, katanya menyalami Nabi katanya. Allahul musta'an. Hati-hati. Kalau udah seperti itu hati-hati. Lihat ini, wa ya'khuduna anhu, dan mereka mengatakan mengambil ilmu langsung dari Nabi wa anillah, dan dari Allah Ta'ala langsung. Mubasyarah ini, di garis itu mubasyarah ini. Ini lucunya mereka itu loh. Ngambil ilmu langsung dari Allah Ta'ala, bayangkan. Antum ingat kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsungan atau lewat perantara? Perantara Jibril alaihissalam. Ini orang ini enggak pakai perantara lagi. Sanadnya tinggi katanya, sanadun ali. Sanadnya tinggi katanya, langsung dari Allah Ta'ala. Haddatsani Rabbi an nafsi katanya. Telah menceritakan Rabbku dari diriku sendiri. Allahul musta'an. Orang-orang seperti ini yang biasanya agak stres sedikit. Paham ya? Allahul musta'an. Karena mereka kadang tingkatannya beda-beda. Ma'rifah, hakikat, thariqah. Paham ya? Nah, kalau udah tingkatan ma'rifah yang tertinggi menurut mereka, barakallahu fiik, itu nanti kalau ada orang gila saja, itu enggak boleh dikritik. Jangan dikritik, bisa jadi dia wali min auliyaillah katanya. Orang gila padahal. Allahul musta'an. Itu kadang lucu-lucu. Disebutkan dalam artikel banyak sekali itu. Orang sufiyah di antara pemikiran atau keyakinan
rusaknya seperti itu. Jadi meyakini sesuatu yang kira-kira keluar dari kebiasaan, ya kan? Kira-kira dia agak stres sedikit, bilang jangan dicaci maki, jangan dihina, itu wali. Allahul musta'an. Banyak nggak seperti itu biasanya? Jelas orang-orang nggak jelas, orang-orang pikun, orang-orang istilahnya barakallahu fikum, orang sudah tidak istilahnya tidak seperti anak muda lagi, dan bahkan kadang pakai pakaian kadang enggak, itu dibilang wali katanya. Allahul musta'an. Kita lihat biar lebih paham lagi. Jadi mereka meyakini mengambil ilmu dari Rasulullah, ada juga yang mengatakan mengambil ilmu dari Allah Ta'ala langsung mubasyarah. Wa ya'taqiduna annahum fi maqami arfa min maqamir risalah. Allahul musta'an. Dan mereka meyakini bahwasanya mereka berada di kedudukan kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan Rasul. Tingkatan mereka sudah di atas Rasul mereka. Kenapa kira-kira? Coba siapa yang tahu? Kira-kira kenapa kok mereka meyakini tingkatnya di atas Rasul? Karena Rasul aja masih melalui perantara siapa? Jibril. Tapi orang ini enggak perantara, langsung pokoknya. Allah Ta'ala langsung. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa man za'ama hadza za'am, dan barang siapa yang berkeyakinan seperti keyakinan ini, fahuwa kafirun la syakka fi kufrih, maka kafir, tidak diragukan lagi kekufurannya. Wabillahi taufik. Allahul musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutin lagi matan bagian atas itu. Boleh enggak kita bayangkan zat Allah Ta'ala? Qala al-imam al-Barbahari rahimahullah, wal fikratu fillah bid'atun. Dan memikirkan tentang Allah Ta'ala itu bid'ah. Maksudnya memikirkan apanya? Bukan memikirkan ciptaannya. Memikirkan zat Allah Ta'ala itu enggak boleh. Allah Ta'ala bagaimana ya tangannya, bagaimana ya penglihatannya, bagaimana ya pendengarannya, itu enggak boleh. Yang boleh apa? Memikirkan, merenungi, mentadabburi ciptaan Allah Ta'ala, itu boleh. Bisa dipahami bedanya? Nah, kita lihat. Liqauli Rasulillah SAW, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah, fa innal fikrata fil rabbi taqdah syak fil qalb. Artinya, naam, renungilah oleh kalian terhadap ciptaan Allah. Berfikir itu merenungi maksudnya. Dan jangan kalian membayangkan, memikirkan, merenungi tentang zat Allah Ta'ala. Karena merenungi, memikirkan zat Allah Ta'ala terhadap Rabbnya maksudnya, itu bisa apa? Bisa mendatangkan keraguan di dalam hati. Ini tapi bukan hadis loh ya. Dan ini pun ternyata apa? Didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani, walaupun ternyata dalam pembahasan yang lain beliau menghasankan, tapi itu bukan hadis. Paham ya? Bukan hadis. Tadi sebutan bawahnya itu nanti. Syahidnya apa barakallahu fiik? Kita enggak boleh membayangkan tentang zat Allah Ta'ala. Tapi boleh gak kita membayangkan ciptaan Allah Ta'ala, merenungi, mentadaburi, boleh gak kalau ciptaan Allah Ta'ala? Boleh. Laut yang seluas ini, bumi yang seluas ini, langit yang berlapis-lapis, gak mungkin kalau gak ada penciptanya. Pasti ada penciptanya. Antum ingat sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im? Jubair bin Mut'im waktu itu sebelum masuk Islam, itu beliau tersentuh hatinya gara-gara apa? Merenungi, mentadabburi perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur. Ketika dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat Maghrib waktu itu. Yaitu perkataan Allah Taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu lihat, ayatnya pendek tapi membuat apa? Hatinya Jubair bin Mut'im tersentuh. Jadi ketika Rasulullah SAW salat Maghrib, waktu itu Jubair bin Mut'im lewat, dengar suaranya tadi. Ketika membaca surat apa? At-Tur sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kita uraikan. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Mungkin enggak kita diciptakan tanpa sesuatu tiba-tiba ada, itu mungkin enggak? Enggak mungkin, pasti ada penciptanya. Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Enggak mungkin kan kita menciptakan diri kita sendiri, enggak mungkin kan? Berarti ada penciptanya, langsung sadar. Apa kata dalam hadis tersebut? Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang. Fa waqa'al iman fi qalbihi hina idin, maka pada waktu itu juga tertancaplah keimanan di hati Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Merenungi apa tadi? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Qala asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah, qauluhu, bagian bawah itu syarahnya, wal fikratu fillah bid'atun, dan ucapan
beliau penukilan di situ. Maksudnya ucapan beliau dengan penukilannya nanti. Dan memikirkan tentang Allah Ta'ala adalah bid'ah, dikarenakan sabda Rasulullah SAW, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fillah, dikarenakan hadis Rasulullah SAW, berfikirlah kalian, renungilah kalian di dalam ciptaan Allah, dan jangan kalian merenungi zat Allah Ta'ala. Hadal hadis yaqulul mu'alliq, hadis ini dikatakan oleh mu'alliq, pemberi catatan kaki, Al-Qahtani, akhrajahu Abu Syekh wa huwa hadisun dha'if. Hadisnya ini hadis dha'if. Dzakara dzalika Al-Albani fi Dha'iful Jami'. Syekh Al-Albani menyebutkan dalam kitab Dha'iful Jami'. Walakinnahu, tapi beliau Syekh Al-Albani sahahahu fi Sahih Jami'. Tapi ternyata beliau menyebutkan lagi di dalam kitab Sahih Jami', karya beliau juga, dan mengatakan itu hadisnya sahih atau hasan. Wa dzakara annahu hadis hasan, dan beliau menyebutkan bahwasanya itu hadis hasan. Wangdur silsilah hadis sahihah, dan lihatlah pada kitab silsilah hadis sahihah jilid 4 halaman 395. Wa aqulu, dan aku katakan, siapa ini maksudnya? Syekh Ahmad mengatakan, wa aqul hadal hadis fi tashihi nadar. Penting ini, hadis ini di dalam pengsahihannya perlu dicek ulang. Jadi beliau enggak setuju juga. Namanya beliau Syekh Ahmad bin Yahya Najmi juga tidak setuju kalau hadisnya disahihkan. Wa qad yakunu annahu min kalami ba'dis salaf. Bisa jadi ini ucapan bukan ucapan Rasul, tapi ucapan sebagian para salaf. Kalau itu masih mungkin, ucapan sebagian para salaf. Tapi kalau ucapan Rasul perlu dukungan dan perlu apa? Syarat yang sahih, ternyata tidak sahih. Bisa dipahami insyaallah ya? Kita lihat penjelasannya. Wa aqul innal fikrata fillah ay fi dzatillah, ya kan? La tanbaghi. Dan aku katakan, sesungguhnya memikirkan Allah Ta'ala, maksudnya apa? Memikirkan tentang zat Allah Ta'ala enggak boleh. Tangannya bagaimana ya? Turunnya bagaimana ya? Enggak boleh. Paham ya? Jari jemarinya bagaimana ya? Enggak boleh. Itu zat Allah Ta'ala. Paham ya? Enggak boleh dipikirkan, enggak boleh dibayang-bayangkan. La tanbaghi, enggak layak. Li'anna al-'abda idza fakkara, penting ini, dikarenakan seorang hamba apabila memikirkan, merenungi, fa inna ma yufakkir bima yatasawwaruhu aqluh sahih. Hanya saja dia memikirkan dengan sesuatu yang tergambarkan oleh akalnya. Benar enggak ini? Kalau misalkan antum dituntut memikirkan, tolong pikirkan tangan Allah bagaimana. Itu kalau dipikirkan, paling-paling apa yang terpikir di benak pikiran kita apa? Tangannya sama dengan tangan kita. Itu haram. Kalau enggak gitu, memikirkan tangan yang bentuknya berbeda yang enggak ada wujudnya, itu juga haram. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat wa bima yakhtura ala dhihni, dan apa? Dan seseorang kalau memikirkan itu pasti apa? Akan memikirkan sesuatu yang terpetik di benaknya. Min mar'iyatin, dari sesuatu yang pernah dilihat, wa masmu'atin, sesuatu yang pernah didengar, wa ma'lumatin, sesuatu yang diketahui. Wallahu subhanahu wa ta'ala fauqa dzalika kullih. Dan Allah Ta'ala berada di atas itu semuanya. La yanbaghi li ahadin an yufakkir fi dzatihi ta'ala. Maka enggak boleh seorang pun, enggak pantas seorang pun untuk membayangkan, memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham maksudnya? Jadi kalau kita dengar ayat Allah Ta'ala tangan, ya udah, tangan hakiki yang layak untuk Allah Ta'ala. Jangan pernah mikirkan, bayangkan tangannya kayak apa ya, itu enggak boleh. Haram. Nah, jadi paham insyaallah ya? Naam. Li'annahu kullama tasawwara syai'an fallahu azza wa jalla bi khilafi sahih. Dikarenakan setiap kali kamu menggambarkan, tusawwir syai'an, menggambar sesuatu, pasti Allah Ta'ala beda dengan digambarkan. Bisa dipahami? Manusia menggambarkan, tangan Allah Ta'ala demikian, pasti beda, enggak seperti itu. Bisa dipahami enggak? Nah, antum disuruh menggambarkan sesuatu yang di dunia aja, disuruh menggambarkan sesuatu yang enggak pernah antum lihat. Mampu enggak kira-kira? Enggak akan mampu, pasti keliru. Paham ya? Tolong antum gambarkan gambaran madunya si fulan. Enggak pernah mencium bau madunya si fulan, enggak pernah lihat juga madunya si fulan, enggak pernah merasakan juga, langsung gambarkan. Ya jelas keliru gambarannya. Paham ya? Dia akan benar kalau pernah merasakan atau pernah melihat yang serupa, yang semisalnya. Kalau enggak pernah sama sekali, makanya ada kaidah dalam ilmu fikih. Paham ya? Apa kaidahnya? Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu. Kita bisa menghukumi karena pernah tahu gambarannya. Paham ya? Kita bisa mengatakan enak madunya, enak apa? Rotinya enak. Na'am barakallahu fik, na'am.
masakannya si fulan karena pernah tahu gambarannya, pernah merasakan sehingga bisa menghukumi. Enggak kenal orangnya, enggak pernah ketemu, enggak pernah jumpa yang serupa juga kok menghukumi. Enak katanya. Enak apanya? Paham maksudnya? Nah, makanya dalam hal barakallahu fiik, seperti misalkan kafir, fasik, hizbi, mubtadi' itu pun kaidah terapkan juga. Paham ya? Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Lah enggak punya gambaran, ketemu belum pernah, kenal pun enggak. Kok tiba-tiba dia menghukumi? Hati-hati. Hati-hati barakallahu fiik. Itu kaidahnya ma'ruf dalam ilmu fikih ya. Dalam ilmu fikih Nabi sebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Yang jelas ini kaitannya dengan ini tadi. Kaidahnya sama. Kita bisa menghukumi tangannya Allah seperti ini, bentuknya kayak gini. Itu enggak akan bisa karena belum pernah melihat Allah Ta'ala. Bisa dipahami enggak? Belum pernah melihat Allah Ta'ala kok bisa menghukumi, yang salah. Bisa dipahami? Yang benar adalah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala punya tangan, selesai. Kita lihat lagi barakallahu fiik. Wa yakfina an nufakkir fil khalqillah, dan cukup bagi kita untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, cukup. Paham ya? Ciptaan Allah Ta'ala boleh. Wa fi qudratihi al-khariqah al-'azimah, dan juga memikirkan, merenungi kemampuan Allah Ta'ala yang di luar apa? Di luar akal kita. Maksudnya enggak masuk akal, tapi itu kemampuan Allah Ta'ala yang sangat agung, itu boleh merenungi seperti itu. Bisa dipahami enggak? Kita merenungi, kenapa ya Allah Ta'ala kok menciptakan manusia itu kok matanya ada putihnya, ada hitamnya, kenapa ya? Boleh enggak merenungi seperti itu? Boleh enggak? Boleh enggak? Merenungi ciptaan Allah Ta'ala boleh enggak? Abu Fudail, merenungi ciptaan Allah Ta'ala boleh enggak? Boleh. Kita kan manusia kan, punya mata kan. Kenapa mata kita hitam putih gitu loh? Kok enggak putih semuanya? Boleh enggak direnungi? Boleh. Ada hikmahnya itu. Kalau putih semuanya enggak akan bisa lihat. Coba kalau percaya. Matanya putih tak bisa lihat kira-kira? Enggak bisa melihat kan? Karena bisa lihat di antaranya karena ada hitamnya itu. Kurang percaya, coba antum putihkan. Kalau orang tiduran putih, biasanya antum gini kan putih kan? Enggak bisa lihat, tapi ada hitamnya, hikmahnya bisa melihat. Telinga. Ini ciptaan Allah Ta'ala ya. Kenapa telinga kita itu lubangnya ini kok enggak lurus gitu? Berukir-ukir, lubangnya berkelok-kelok. Ada hikmahnya enggak itu? Ada hikmahnya. Kalau ada hewan masuk, sesuatu yang masuk itu enggak langsung kena selaput gendang. Paham ya? Kemudian di dalam ini pun ada cairan-cairan yang menahan. Paham ya? Kemudian kenapa hidung kita itu selalu tumbuh aja rambut-rambut di dalam hidung kita ini? Filter. Iya enggak? Coba kalau enggak ada rambut-rambut di dalam ini, mungkin debu-debu yang kita hirup masuk semuanya, sakit. Jadi pahami itu hikmahnya, boleh direnungi, itu boleh. Kenapa kok hidung kita lubangnya mengarah ke bawah? Kenapa Hamzah kira-kira? Hikmahnya apa di antaranya? Mencium. Lubangnya kenapa kok mengarah ke bawah itu? Di antaranya, hikmahnya apa di antaranya? Boleh merenungi ini, boleh. Kalau seandainya kehujanan misalkan ya, mungkin air akan masuk gitu loh ya di antaranya. Iya kan? Kemudian alis ini pun, alis diletak di atas apa? Mata, ya kan? Kemudian ada bulu-bulu, itu kalau keringatan enggak langsung masuk ke mata, semuanya ada hikmahnya. Itu boleh direnungi kan seperti itu. Bisa dipahami ya? Barakallahu fiik. Kemudian jari jemari kenapa kok panjangnya kok beda-beda? Boleh enggak direnungi? Boleh enggak? Boleh, karena kalau panjangnya sama akan merusak pemandangan juga. Di antaranya itu banyak sekali. Itu namanya hikmah, boleh. Paham ya? Kita sampai ke titik itu dulu, titiknya. Walau fakkara insan fi aslihi lakafah. Kalau seandainya manusia itu memikirkan barakallahu fiik, pada asal usulnya cukup sebenarnya. Paham ya? Enggak perlu memikirkan apa barakallahu fiik, yang lainnya. Maksud asal usulnya itu aslinya kita ciptakan bagaimana bentuknya kayak apa, rinciannya bagaimana, itu boleh gitu loh. Paham ya? Kenapa cipta bentuk seperti ini, kenapa manusia dengan hewan dibedakan, kenapa hewan dengan tumbuhan dibedakan, itu semuanya ada rinciannya. Rinciannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Yang dibahas itu dikenal dengan hikmah. Boleh kita memikirkan hikmah-hikmah, baik yang yang nampak ataupun yang belum nampak tapi diprediksikan benar. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.